Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Abbas, NIM B1S1210003, Prodi Optometri Angkatan 21, Fakultas Teknologi Kesehatan, Universitas Megareski. Video ini salah satu untuk menyelesaikan tugas UTS oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Runi Merati SSM Hum. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ditinjau dari sarana yang digunakan menghasilkan bahasa ragam, dan bahasa ragam terdiri dari satu ragam bahasa lisan, 2 ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Fungsi ragam bahasa: 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas nasional. 4. Pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Macam-macam ragam bahasa. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. A. Ragam lisan. Ciri-ciri ragam lisan: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 3. Berlangsung cepat. 4. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. B. Ragam tulisan. Ciri-ciri ragam tulis: 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Berlangsung lambat. 4. Selalu memakai alat bantu. 2. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa Indonesia terdiri dari ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Contoh ragam dialek adalah gue udah baca itu buku. Contoh ragam terpelajar adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam resmi adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh ragam tak resmi adalah saya sudah baca buku itu. 3. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Berdasarkan topik pembicaraan, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, ragam sosial, ragam kedokteran, dan ragam sastra. Ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ciri-ciri bahasa baku: 1. Komunikasi resmi, yakni dalam surat menyurat resmi, surat menyurat dinas, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan. 2.
wacana teknis seperti dalam laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. 3. Pembicaraan di depan umum seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. 4. Pembicara dengan orang yang dihormati dan sebagainya. Contoh bahasa baku dan bahasa tidak baku. Contoh bahasa baku: 1. Cantik sekali. 2. Masih kacau. 3. Uang. 4. Tidak mudah. Contoh bahasa tidak baku: 1. Cantik banget. 2. Masih semrawut. 3. Duit. 4. Enggak gampang. Itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.